Apa sih yang menyebabkan kebakaran di LA itu kemarin? Eh, Sampai hebat begitu kan? Luar biasa tuh, hebat. Termasuk berita internasional, ya kan? Sebetulnya seminggu atau 10 hari sebelumnya udah kasih tahu tuh akan ada angin kencang dalam 2 hari itu. 2 hari kebakaran itu mesti. 10 hari sebelum udah kasih tahu akan ada angin kencang gitu ya. Angin kencang tuh ya tidak biasa lah. Jadi yang biasa itu kecepatannya tuh sekitar 7 mile per hour gitu ya. Angin, kecepatan angin. Tapi untuk hari itu katanya akan sangat kencang gitu. Bisa mencapai 60, jadi 10-an kali lipat lah. 10 kali lipat dari yang biasanya gitu ya. Dan karena efek angin itu akan dry, akan kering gitu. Nah, dan itu biasa, untuk California itu biasa. Angin terus kering, emang kering dataran ya di sini. Nah, sebetulnya kasih tahu. Dan itu bukan LA doang, bukan di Los Angeles yang ramai itu, bukan. Duh. Terus sampai ke Palm Springs tuh dari LA itu pantai Malibu yang Palisade itu yang banyak artis ya, rumah artis kebakar itu. Kan pinggir pantai itu. Itu dari pantai ke daratan tuh ke Palm Springs itu sampai mungkin sekitar berapa? 80 mil, 90 mil kali. Kita 150 kilometer tuh masih. Tadi angin yang dikasih tahu tadi itu. Nah, pertama angin, ya kan? Efeknya apa angin? Kedua, okay. Dry dia. Jadi pertama angin, kedua dry. Nah, dry ini menarik. Kenapa menarik? Karena buat kita yang orang Indonesia gitu ya, nggak biasa dengan kata dry. Kita kan berlogikanya begini. Dan itu wajar aja, gue juga begitu dulu. Duh, kan musim dingin. Kok bisa kebakaran? Bukannya dingin, api takutnya mendingin gitu ya. Kan api panas, ya kan? Enggak, ternyata ada faktor yang lain. Yang sebutnya dry itu, kering gitu. Apa sih kering tuh? Humidity, wah itu bahasa Inggris humidity ya. Apa namanya? Uap air lah, partikel air di udara tuh. Lembab lah, lembab. Ah, lembab tuh bahasa kita tuh ya. Nah, jadi kelembapan itu pengaruh. Nah, begini. Sekarang ini kalau gua Google ya, di Jakarta itu kelembapannya itu 67%. Jangan tanya gimana cara ngukurnya. Kira-kira begitu. Nah, dan kemarin waktu pas hari kebakaran itu ya, itu kelembapannya, humidity-nya tuh 8%. Jadi sangat, ya kalau ngukur itu ya, ngukur angka itu gua ngerti gimana cara. Kalau ngukur angka itu ya sangat kecil sekali, sangat kering sekali gitu. Jadi faktor itu angin, kedua kering. Maksudnya apa gini? Jadi angin itu sebetulnya pengaruhnya setelah kebakaran. Paham ya? Karena kering itulah yang menyebabkan kebakarannya. Karena dia kering, gampang terbakar. Nah, begitu kebakaran terjadi, angin kencang itu yang akan menyebarkannya secara membabi buta kayak gitu. Benar kayak di video-video yang you lihat itu. Nah itu dia. Itu kan angin, jadi emang nggak bisa ditahan itu barang. Jadi begitu dia kebakar, ditiup angin yang 10 kali lipat dari normal itu, yang nggak bisa dilawan udah, kencang kemana-mana. Penyebarannya yang nggak bisa di stop. Nah, jadi faktor dua itu yang menyebabkan kebakaran hebat kemarin. Dan itu kan ada 3 tempat sebetulnya, ada di Malibu ya, ada di Palisade, ada di Pasadena. Itu jaraknya jauh. Jadi nggak nyamber gitu, nggak. Yang tadi saya bilang kan 150 kilometer sampai Palm Springs kan. Efek angin yang 2 hari itu akan kencang itu 150 kilometer dari lautan masuk ke daratan itu. Area itu terdampak efek angin maksudnya ya. Ah,
Jadi di area itu ya sejauh 150 km itu bisa terjadi yang tadi saya bilang tadi. Begitu api mulai, karena ada angin kencang tuh, ya udah kemana-mana nyebar ya. Jadi bukan karena rumahnya dempet-dempet, ya, biasa rumah mah. Atau daerahnya nggak ada, dimanapun bisa terjadi di sini kayak begitu, karena efek kayak tadi itu angin dan kering itu. Eh, dan menariknya gini ya, sebetulnya ya tahun lalu belum berapa bulan lalu lah, pas summer itu, summer itu apa, pertengahan tahun lalu ya, itu dekat rumah saya ini, di rumah saya dekat Big Bear. Kira-kira dari LA kebakaran itu 60 mile lah, 50 mile, 70 kilometer ke daratan lagi. Nah, itu kebakarannya hebat, jauh lebih gede dari ini. Ini cuman yang di Palisade itu, termasuk Pasadena itu 23.000, 24.000 acre. Yang kebakaran dekat tempat saya kemarin itu tahun lalu itu 200.000, jadi 10 kali lebih besar gitu ya. Tapi kenapa nggak booming, nggak rame gitu? Ya kadang nggak ada rumah artis, sama itu ya. Kedua nggak ada rumah pejabat, nggak ada rumah pejabat kan. Kalau di Malibu banyak rumah pejabat tuh. Di Palisade selain rumah artis juga rumah pejabat kan. Artisnya nggak main-main, artis Hollywood gitu kan. Makanya ya di Indonesia itu kan, kan mestinya berita ini nggak akan masuk berita infotainment kalau kebakaran di tempat lain gitu ya. Bukan di Palisade gitu, di Eaton lah, di Pasadena itu kan kebakaran juga tuh, ya kan. Kalau cuma di Pasadena tuh nggak masuk berita infotainment pasti. Cuman karena kenanya di Palisade yang banyak artis Hollywoodnya, pasti di Indonesia masuk tuh semuanya berita infotainment. Jadi faktor itu juga yang bikin kemana-mana gitu. Tanpa mengulangi ini ya, jadi kebakaran liar, bahasa Inggrisnya apa ya, wildfire, kebakaran liar, betul. Itu biasa kalau di California itu. Apalagi untuk daerah-daerah perbukitan. Ini perbukitan semua yang kena. Perbukitan semua. Nah, Palisade Malibu itu di bawah bukit, langsung pantai dia. Nah, itu dia. Perbukitan. Kenapa perbukitan? Karena di situ banyak tanaman liar itu. Itu yang bakar. Terus karena angin 2 hari itu yang kenceng itu, ke rumah pendudukan jadi kan, nyebar kemana-mana jadinya. Jadi ya itulah tentang kebakaran liar penyebabnya ya. Dan apa ya, kayaknya kalau di berita itu ya di Indonesia gitu ya, kayaknya ini bener gitu ya, mengerikan gitu. Yang ngeri tapi ya biasa lah kebakaran gitu. Cuman yang nggak, kerugian materinya nggak sebanyak ini. Ini banyak sekali. Karena tadi rumah orang kaya itu kan, rumah artis itu kan, di Malibu, di Palisade itu kan, rumah-rumah yang harganya 5 juta dolar gitu. 10 kali harga rumah biasa itu. Nah, satu rumah. Jadi emang kerugiannya sangat besar sekali kalau ngomong material ya. Tapi kalau kebakaran itu sendiri juga tiap tahun masih ada wildfire itu kan. Jadi ya begitu. Terima kasih.